Selamat datang di program New Normal Lex Regis edisi ke-9. Edisi ke-9 kita akan membicarakan tentang Komisaris Perseroan Terbatas. Komisaris Perseroan Terbatas diatur di dalam bab 7 bagian kedua pasal 108 sampai dengan pasal 121. Apa tugas komisaris dalam perseroan terbatas? Komisaris melakukan pengawasan atas tindakan pengurusan direksi dan jalannya pengurusan oleh direksi atas perseroan maupun usaha perseroan. Lalu memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat terhadap direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan komisaris. Dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Jadi bukan maksud dan tujuan komisaris, tapi maksud dan tujuan perseroan yang dilakukan dengan etikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab. 3 komponen ini menjadi satu kesatuan. Jadi memberikan pengawasan, memberikan nasihat dengan etikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Nah, Dewan Komisaris terdiri dari 1 orang atau lebih. Jika lebih, maka sifatnya adalah majelis, bukan individual. Jadi keputusan yang mereka ambil itu harus secara bersama-sama. Bagi perseroan yang menghimpun dana masyarakat atau menerbitkan surat hutang atau perusahaan publik, minimum harus 2 orang. Lalu untuk perseroan yang melakukan prinsip syariah juga harus mempunyai dewan pengawas syariah dengan 1 orang ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. Nah, komisaris pun bisa bertanggung jawab pribadi atas harta kekayaan, atas tindakan pengawasannya. Dalam hal apa? Dalam hal dia lalai menjalankan tugas pengawasannya atau salah memberikan nasihat, sehingga menyebabkan harta perseroan tidak tercukupi untuk melunasi hutang para kreditur atau pihak ketiga lainnya. Nah, dalam hal mana komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian? Dalam hal dia melakukan pengawasan dengan etikat baik dan kehati-hatian, atau tidak punya kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung atas tindakan direksi, atau telah memberikan nasihat untuk mencegah timbulnya kerugian, atau kepailitan tersebut bukan merupakan kesalahannya. Selain itu, Dewan Komisaris pun bisa digugat, sama seperti direksi, bisa digugat oleh 1/10 pemegang saham dengan hak suara karena kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan perseroan mengalami kerugian, atau pailit yang menyebabkan harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang para kreditur. Lalu kewajiban Dewan Komisaris tentu selain memberikan nasihat, mengawasi, itu membuat dan menyimpan risalah rapat Dewan Komisaris, lalu melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarganya perseroan atau pada perseroan lain yang disebut dan tercantum dalam daftar khusus perseroan, lalu memberikan laporan pengawasan dalam RUPS tahunan, lalu tindakan pengurusan dalam hal terjadi sebagaimana diatur. Jadi pada saat direksi diskorsing, maka tindakan pengurusan kalau tidak ada direksi lain, komisaris yang melakukan itu. Atau apabila direksi semua memiliki benturan kepentingan, maka komisaris yang melakukan pengurusan atau mewakili perseroan. Nah, komisaris diberhentikan
prinsipnya sama seperti direksi. Jangka waktunya 5 tahun. Seandainya diberhentikan di tengah jalan, maka dia harus diberitahukan terlebih dahulu sebelum diberhentikan alasan pemberhentiannya, dan dia diberikan hak untuk mempertanggungjawabkan kenapa dia lakukan itu. Namun apabila dia tidak keberatan atas pemberhentian dalam RUPS, maka pembelaan dirinya tidak diperlukan. Artinya prinsip yang diatur dalam pasal 105 tentang direksi berlaku bagi komisaris. Nah, siapa saja yang bisa menjadi komisaris? Yang menjadi komisaris itu tidak bisa badan hukum, tapi harus orang perseorangan. Dan orang perseorangan itu harus cakap melakukan perbuatan hukum. Lalu dalam tempo 5 tahun sebelum pengangkatannya tidak dalam keadaan pilot atau tidak menjadi komisaris yang menyebabkan perseroan menjadi pilot. Lalu ada surat pernyataan dari calon dewan komisaris. Persyaratan teknis tertentu diperlukan untuk undang-undang sektor tertentu, terutama di sektor keuangan. Ada fit and proper untuk menjadi komisaris. Lalu diangkat oleh RUPS dan diberhentikan oleh RUPS juga. Dan pengangkatannya berlaku sejak ditutupnya RUPS. Lalu kapan syarat batal pengangkatan dewan komisaris? Bisa saja kemudian seseorang diangkat menjadi komisaris, tapi ternyata dia tidak memenuhi syarat, maka pengangkatannya itu dianggap batal demi hukum. Nah, apabila itu terjadi, maka sejak diketahui syarat-syarat yang tidak terpenuhi tersebut, direksi wajib mengumumkan pembatalannya di surat kabar dan memberitahukan kepada menteri. Perbuatan anggota komisaris sebelum pengangkatannya batal tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan dan tidak mengurangi tanggung jawab anggota dewan komisaris yang bersangkutan atas kerugian perseroan. Nah, juga dikenal ada komisaris independen dan komisaris utusan. Anggaran dasar dapat mengatur tentang komisaris independen. Independen berarti tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama atau anggota direksi atau anggota dewan komisaris. Di dalam perusahaan publik itu udah jelas diatur tersendiri. Namun di dalam undang-undang PT pun itu juga diatur. Diangkat oleh RUPS dan anggaran dasar juga dapat mengatur adanya komisaris utusan. Komisaris utusan itu komisaris yang ditunjuk berdasarkan rapat dewan komisaris. Nah, untuk membantu tugas komisaris, juga dewan komisaris dapat membentuk komite audit, komite renumerasi, dan komite nominasi. Komite-komite itu bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Demikian hal-hal penting yang patut diketahui oleh anggota dewan komisaris atau kepada para calon yang akan ditunjuk menjadi dewan komisaris. Demikian program New Normal Lex Regis edisi 9. Semoga berguna bagi para komisaris perseroan terbatas atau para calon komisaris perseroan terbatas. Terima kasih.